Salam sahabat tutu, kita akan general reading untuk sio tikus bulan Desember tahun 2022. Kita akan lihat hoki rezeki kehidupan yang lain komplit ya. Bagaimana kehidupan kalian sio tikus? Sio tikus, ada sesuatu yang harus kalian pilih. Ada yang harus kalian ikhlaskan, harus ada sesuatu progres. Banyak ya, komplit nih ya. Ada yang dipilih, ada yang diikhlaskan, ada progres, ada harapan yang dicapai. Nah, itu yang penting sih ya, ada harapan yang bisa tercapai. Di kehidupan kalian di bulan Desember, banyak liku-liku, banyak perjuangan. Ada yang harus kalian lepas kalau memang itu bukan hak kalian. Ada yang harus kalian ikhlaskan kalau memang takdir bukan untuk kalian ya. Rezeki tidak tertukar, jodoh tidak akan tertukar juga ya, kecuali kalian sengaja menukar ya. Jangan ya, nggak boleh ya, tikus itu ya, nggak boleh ditukar. Kemudian pencapaiannya cukup tinggi ya. Di bulan Desember banyak yang bisa kalian raih, banyak yang bisa kalian bisa capai, harapan, cita-cita, tujuan. Kemudian peningkatan karir, peningkatan keharmonisan di dalam rumah tangga, peningkatan arti kehidupan yang kalian maknai, yang bisa kalian ambil. Itu cukup menggembirakan dan cukup membuat damai kehidupan kalian. Baiklah, kita langsung ke rezeki ya sio tikus. Rezeki bukan melulu sekedar duit ya, jodoh, karir, orang-orang yang baik di sekeliling kita, kesehatan, itu adalah rezeki juga. Walaupun orang zaman sekarang ya kalau bilang rezeki itu ya duit ya. Secara duit sio tikus oke lah ya, pertumbuhan usaha oke, kesehatan juga oke. Kalian berada di posisi yang sangat prima kesehatannya ya. Hanya hindarin angin malam ya, itu yang harus kalian hindarkan. Secara perjodohan juga oke, Queen dan King berdampingan, sepertinya banyak yang menikah di bulan Desember. Kemudian rezeki secara keseluruhan baik, tumbuh dan berkembang, mantap, dan kalian sangat kokoh pandai mengatur keuangan. Sio tikus adalah salah satu sio yang tidak pede kalau nggak ada duit ya. Kalau duitnya sedikit dia nggak pede. Jadi kalian memang patut mempunyai uang besi. Uang besi tahu ya, uang yang di tabungan yang nggak boleh diambil. Itu memang khusus untuk kejadian yang tidak terduga. Dan itu yang menguatkan mental sio tikus. Kita lanjutkan langsung aja ke pekerjaan ya. Bagaimana pekerjaan orang-orang sio tikus? Apa yang kalian kerjakan sih saat ini? Pekerja dan pebisnis. Kita lihat pekerja dulu. Ada jalan baru, pekerjaan baru, tanggung jawab baru. Semua berjalan dengan baik ya. Tampaknya ada Seven of Pentacle, Ace of Pentacle, dan di sini ada Knight of Sword. Semua sudah kalian laksanakan apa yang sudah sesuai kalian rencanakan. Berjalan dengan baik, walaupun ada sesuatu yang baru, tapi kalian nggak gagap untuk menanggapinya. Kalian siap untuk sesuatu yang baru, tugas baru, tanggung jawab baru, meskipun karirnya belum naik ya. Masih standar, yang naik dikit banget. Tapi intinya di sini kalian harus kuat di dalam berprinsip menjalankan pekerjaan kalian. Jangan mudah goyah karena kritik atau masukan dari orang lain. Prinsip kalian sudah kalian teliti berpuluh-puluh tahun ya, cara kerja kalian mungkin bertahun-tahun, itu tetap pergunakan. Kalaupun ada perubahan, kalian benar-benar harus evaluasi, benar-benar harus memperhatikan segala macam aspek baru kalian kerjakan.
Begitu ya sio tikus ya. Kita lanjutkan ke dunia bisnisnya sio tikus. Ini adalah dunianya para pengusaha, wirausaha, wira swasta dan yang lainnya ya. Agrobisnis, petani, peternak, nelayan ada di sini. Ada Five of Wands, banyak rintangan yang bisa kalian lewati. Nine of Fountain, ada sesuatu yang agak berat tetapi kalian bisa menggapainya, dan kalian perlu memandang sesuatu dari sudut pandang yang berbeda, perspektif yang lain, di mana kalian bisa menyelesaikan permasalahan hanya dengan kreativitas yang berbeda, cara kerja cerdas, cara kerja yang lain. Bagi kalian pengusaha memang tidak sulit karena kalian mempunyai tim. Bagi kontraktor dan yang mempunyai anak buah, kalian mempunyai tim. Itu bisa membantu kalian untuk menyelesaikan semuanya ya. Tapi bagi kalian yang pedagang retail, pedagang online, dimana kalian one man show, seorang diri atau bersama pasangan untuk mengelola bisnis ini, kalian harus bertukar pikiran dan memperbanyak referensi apa yang dimaui masyarakat, apa yang dimaui customer kalian, bagaimana kalian bisa memenuhi harapan-harapan mereka. Ingat ya, bagaimana kita bisa mendekati konsumen, bagaimana kita bisa mendekati pembeli menjadi pelanggan, menjadi customer, bukan cuma konsumen ya, beli terus pergi nggak kembali, tapi jadikan dia customer, pelanggan yang akan datang kembali dan datang kembali di kemudian hari. Salah satu cara adalah bagaimana kita menggali kebutuhan mereka, memenuhi kebutuhan mereka, kemudian berusaha mengetahui keinginan mereka. Kemudian setelah keinginan, kita juga harus mengidentifikasi harapan-harapan mereka. Kalau ini sih global ya. Justru para kontraktor pebisnis gede harus tahu ini ya. Karena bila kita bisa mengetahui kebutuhan, keinginan, dan harapan, kita bisa memenuhi apa yang mereka mimpikan yang lebih tinggi lagi ya, maka dia akan menjadi pelanggan setia, dan bukan lagi menjadi pelanggan tetapi menjadi partner bisnis kita yang saling menguntungkan ya, saling menguntungkan satu sama lain. Kita kalau kayak gitu nggak boleh kita untung dia buntung ya, tapi harus benar-benar saling untung, mendapatkan keuntungan yang berkualitas gitu ya. Bagaimana kelanjutannya kalian lanjutkan sendiri. Kalau belum jelas kalian bisa komen ya, bisa komen apa yang ditanyakan, nanti saya jawab. Kalau kurang jelas lagi kalian WA. Kalau untuk pertanyaan ini free ya, gratis akan saya jawab. Bisa WA saya ada di kolom komentar. Kalau personal reading atau tanya tentang rezeki dan yang lain-lainnya ya mesti ada fee-nya ya, ada, walaupun sukarela ya, tarifnya sukarela ya untuk kalian para sio tikus nih ya. Kita lanjutkan untuk kisah asmara, perjalanan asmara sio tikus. Asmara ini beberapa kali saya lihat ya, Five of Pentacle. Kenapa banyak sekali orang yang kesulitan ya untuk mereka, apa itu namanya ya, untuk mereka menjalani kehidupan di bulan Desember. Banyak sekali yang merasa keberatan dan tertatih-tatih. Herman saya, bukan Herman ya, saya Toto ya. Heran saya. Ini yang perlu kalian perhatikan nih, para keluarga yang sudah anak beranak, bapak berbapak ya, mempunyai orang tua dan anak, dan kalian di tengah ya sebagai orang tua juga. Bersikaplah adillah kepada kalian sendiri. Dalam artian kalian harus meneliti kebutuhan mana yang kantor punya, perusahaan punya, sesuaikan porsinya ya. Jangan habiskan waktu kalian di kantor ya, sio tikus ya. Kemudian pulang ke rumah masih bekerja dengan tugas-tugas kantor yang banyak. Kemudian kalian tidak bisa menyisihkan waktu buat pasangan kalian, buat anak kalian,
buat orang tua kalian hidup macam apa itu ya? Memang sih, maaf sampai jatuh ya. Memang sih kehidupan kalian memang lebih banyak di kantor ya. Jadi kalian, keluarga kalian ya di kantor 8 jam 9 jam kalian berada di lingkungan kantor kalian, dimana yang itu sudah menjadi keluarga, lebih dari keluarga ya. Karena setelah sampai rumah jam 7 jam 8 kalian ketemu anak dan pasangan cuma 3 jam, setelah itu tidur dan pagi berangkat lagi. Berikan porsi yang tepat, jangan seperti itu ya. Apa yang kalian cari ya, kehidupan yang membahagiakan, sepertinya bukan seperti itu ya. Karena suatu saat kalian udah nggak berguna lagi bagi kantor, kalian akan didepak ya. Kalau bisa tanpa pesangon ya. Jadi kalian harus sadari itu. Kalau kalian siap ya oke ya. Kalau kalian siap dibegituin, jangan sakit hati ya nanti di belakang hari. Kalian harus ikhlas, intinya gitu ya. Ikhlas menjalani. Kalau memang kalian ikhlas dibegitukan dan kalian memang mengabdikan diri buat kantor, ya menikahlah dengan kantor ya. Kalau kalian ingin mempertahankan keluarga, anak-anak, orang tua, ya sedapat mungkin di kantor jangan leha-leha ya. Jangan sampai lembur ya. Ya saya pernah bekerja ya di suatu perusahaan yang dimana perusahaan kami itu tidak memperbolehkan lembur. Kalau lembur intinya berarti kalian tidak tepat waktu dalam mengerjakan, tidak bisa mengelola waktu dengan baik. Atau kalau kalian memang, kalau kami lembur berarti pekerjaan udah banyak menumpuk. Kita diharuskan untuk mencari tambahan orang. Tujuannya supaya produktivitas kita tetap terjaga. Kemudian memberikan banyak lapangan pekerjaan kepada orang lain. Bukan kita yang borong semua sampai lembur-lembur sehingga waktu buat rumah tangga nggak ada. Gaji banyak tapi pasangan hilang digondol orang ya. Begitu ya, sebetulnya itu yang ideal. Dan lembur itu semacam nggak efektif karena upah lemburnya tinggi. Tapi kalau perusahaan yang nggak mau menggaji karyawan yang lembur, ya itu perusahaan semacam company ya. Kita ngomongnya jadi ngelantur deh gara-gara nih rumah tangga nih yang Five of Pentacle ya, kesulitan untuk berjalan dengan berat, tidak harmonis dan memerlukan duitnya juga kekurangan ya. Kehidupan apa macam begini ya. Diperbaiki ya siotikus ya tentang hubungan kalian dengan seluruh anggota keluarga. Kalian harus bisa memposisikan diri dengan bijaksana ya. Dengan bijaksana, jangan mau kalau disuruh lembur walaupun itu gajinya gede, tetapi itu memakan kebahagiaan kalian. Kita lanjutkan ke siotikus yang berpasangan tetapi belum menikah. Balik lagi nih ke sini dulu ya. Tapi Pak, pasangan saya itu seneng kalau saya lembur karena duitnya banyak. Ya disadarkan ya. Waktu itu pasangan kalian mungkin belum sadar ya, terhipnotis oleh uang. Sekali lagi jangan kita diperbudak oleh uang. Kita yang menjadi raja uang, kita yang mengelola mereka. Biarkan uang bekerja untuk kita. Ini yang menyebabkan rakyat Indonesia nggak bisa kaya-kaya ya, miskin terus ya, dijajah secara ekonomi. Bagaimana kalian bisa merdeka di dalam perekonomian kalau pikiran kalian dijajah oleh uang? Bukan uang yang memperbudak kita ya, tapi kita yang memperbudak uang supaya kita uang bekerja untuk kita. Artinya apa tuh? Investasi yang berjalan, passive income. Pikiran kalian harus maju ke depan, bukan ke belakang. Terus kalian diperbudak uang, disuruh lembur, seneng. Pasangan kalian juga seneng disuruh kalau kalian bekerja lembur ya, karena mendapatkan duit yang lebih banyak. Sadar ya, orang Indonesia sadar kayak begitu memang ditanamkan di zaman penjajahan sampai sekarang.
sampai kita bodoh ya. Diperbudak dengan uang, diperbudak dengan jabatan. Coba tanya nih 10 orang dari mahasiswa yang baru, mau apa dia nanti setelah lulus? Bekerja. Di mana? Ngelamar pekerjaan. Jadi apa? Jadi buruh ya. Menyedihkan ya. Seharusnya keluar dari universitas, keluar dari sekolah, keluar dari apapun, kita menjadi pengusaha. Kita mencari pekerja-pekerja yang derajatnya atau pendidikannya lebih rendah. Bukan kita bekerja terus kita jadi bayaran. Kita memang mental untuk jadi buruh ya, mental jadi pegawai ya. Kalau nggak disuruh kita nggak bekerja. Kegigihan untuk mendapatkan uang itu tidak ada. Kegigihan untuk diperintah, nah itu yang ada ya. Menyedihkan ya bangsa ini. Tapi kita nggak nyalahin ya, nggak menyalahkan, karena memang sudah dari zaman dulu kebanyakan dijajah. Kita udah dicekoi, udah dinina bubukan dengan beras yang mudah membuat ngantuk ya. Mereka nih orang-orang Eropa makanya daging, dan orang Belanda makanya daging, dan semuanya kita dikasih beras supaya ngantuk nggak tinggi-tinggi ya. Akhirnya kita pendek-pendek, mereka tinggi-tinggi besar ya. Untunglah anak-anak sekarang banyak menjadi generasi Kentucky sama apa tuh namanya, McDonald dan makanan sampah lainnya ya. Sehingga badannya tinggi-tinggi karena banyak makan ayam yang disuntik apa tuh namanya, mempercepat tumbuh badan itu loh ya. Duh ngelantur nih Pak Toto. Udahlah oke ya, kita pokoknya intinya nih pasangan, kita ke pasangan para siotikus. Pasangan siotikus kalian juga jangan sampai terjebak karena itu. Ada The World di sini, ada King of Swords di sini, ada Five of Wands di sini. Nampaknya kalian akan baik-baik saja, bisa menjalani kehidupan bulan Desember dengan baik, bahkan banyak yang akan menikah ya. Kehidupan santai, tenang, dan damai. Intinya kalian juga harus proporsional di dalam bekerja, membagi waktu kalian. Kita lihat yang berikutnya, apa yang terjadi untuk para jomblo dan single parent. Di akhir nanti kita akan pesan alam semesta ya. Jomblo dan single parent lebih beruntung daripada yang sudah menikah dan yang sudah berpacaran ya, karena ada sinar yang sangat terang, Queen of Wands dan The High Priestess, di mana kalian bisa menentukan mana yang baik, mana yang belum, mana yang indah dan mana yang tidak. Nampaknya semuanya akan berjalan seperti kalian kehendaki, memperoleh pasangan yang tepat, memperoleh kebahagiaan yang luar biasa seperti yang kalian inginkan. Kita lanjutkan pesan alam semesta dan pesan dari malaikat pelindung kalian. Ini luar biasa ya, pesan buat siotikus ya. The Emperor dan The Empress berjajar di sini. Pesan kegembiraan yang luar biasa bagi kalian. Akan banyak kelahiran, bukan berarti kelahiran secara manusia aja ya. Para siotikus memang akan banyak yang hamil di bulan Desember ya, karena musim hujan. Tapi bukan itu ya. Intinya banyak sekali kemunculan ide-ide, kemunculan harapan. Tetapi ingat, kalian harus logis, harus disiplin, terstruktur di dalam mengerjakan sesuatu seperti layaknya siotikus. Jangan kendor dan lepas dari rule, yang kemudian kalian lepas kontrol, tidak disiplin dalam menjalankan tugas kalian. Alam semesta berpesan selalu kalian menonjolkan leadership kalian ya. Disiplin terhadap diri sendiri, disiplin juga terhadap kehidupan, termasuk ini ya, pendidikan, agama. Maksudnya tingkat religiusnya ya, kalian harus rajin beribadah, harus sepadan atau seimbang dengan pekerjaan-pekerjaan kalian ya, bukan seimbang dengan perbuatan dosa ya. Kemudian kalian tomat ya, sudah tobat lah terus kumat, begitu terus nggak habis-habis. Wah, siotikus ini banyak membahagiakan sih ya, walaupun memang
ada beberapa kendala-kendala, tetapi memang semuanya happy ya. Sehingga pembawaannya nih, auranya bener-bener happy. Begitu ya Siotikus, ini adalah general reading. Semoga yang buruk-buruk tidak resonate bagi kalian, tetapi yang bagus-bagus ambil sebagai motivasi, hikmah, pelajaran, dan kejar sampai dapat apa yang tersirat. Aminkan di kolom komentar apa yang kalian dapat dari bacaan ini. Semoga bermanfaat dan membuat para Siotikus berbahagia di bulan Desember dan bulan-bulan seterusnya. Jangan lupa share and komen, jangan lupa subscribe. Salam sahabat Toto.